Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reza Fayakun dari program studi Logistik Bisnis Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada PDD UKT-PT kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester manajemen persediaan, yaitu salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Logistik Bisnis di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Baik, pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, yaitu mengenai penjelasan atau definisi dari mata kuliah manajemen persediaan itu sendiri, delivery, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah dan juga materi pembelajaran, serta interaction atau metode pembelajaran, assessment, yaitu sistem penilaian, dan juga rekaman video pembelajaran. Nah, untuk deskripsi mata kuliah dari manajemen persediaan, dengan kode mata kuliah LB4101 ini dilakukan pada semester ganjil tingkat 2 September sampai Maret dengan bobot 3 SKS. Nah, mata kuliah ini sendiri membahas mengenai ruang lingkup persediaan material yang dimulai dari mempelajari peramalan demand, kemudian independent demand system, deterministic model, discrete demand, serta dependent demand system yang terdiri dari material requirement planning, distribution inventory system, dan aggregate inventory control. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, di sini yang pertama yaitu mahasiswa mampu menerapkan konsep-konsep manajemen persediaan yang dapat didelivery kepada sub CPMK, yaitu mampu menjelaskan peranan penting penanganan persediaan dengan baik, ongkos-ongkos dalam pengadaan persediaan, dan teknik pengklasifikasian persediaan. Nah, untuk CPMK yang kedua yaitu mahasiswa dapat menghitung peramalan persediaan. Nah, dan dileverikan kepada sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menghitung dan menganalisis teknik peramalan demand, dan mahasiswa mampu menghitung persediaan dengan model-model deterministik baik secara manual maupun dengan menggunakan software. Serta capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menentukan teknik-teknik loading agar biaya pemesanan dan penyimpanan persediaan menjadi optimal. Nah, sub CPMK-nya yaitu mampu menganalisis teknik-teknik loading yang digunakan untuk meminimasi ongkos persediaan baik secara manual maupun dengan software. Serta menjelaskan perencanaan batch produksi, metode sederhana untuk menentukan schedule atau urutan produksi dan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan untuk membuat keputusan. Dan CPMK yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menghitung dan mengaplikasikan model-model persediaan dalam studi kasus di bidang industri. Nah, dengan harapannya subjek yang saya yaitu menjelaskan teknik membuat struktur produk dan teknik menghitung kebutuhan material baik secara manual maupun dengan menggunakan software. Yang kedua yaitu mampu menyelesaikan permasalahan atau problem solving pada persoalan persediaan dengan model-model probabilistik baik secara manual maupun dengan software. Dan yang terakhir yaitu mampu menghitung persediaan dengan teknik-teknik lain seperti GIT, TOC, dan lain-lain. Nah, ini yaitu CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya, di materi perkuliahan, untuk pertemuan pertama, nah, kita akan mempelajari mengenai pengantar manajemen persediaan. Dan pertemuan kedua, kita akan mempelajari mengenai peramalan permintaan atau forecasting. Nah, dilanjut dengan pertemuan ketiga masih dengan forecasting. Pertemuan keempat, kita belajar mengenai independent demand system atau deterministic model. Dan pertemuan kelima masih juga dengan independent demand system, yaitu deterministic model. Nah, untuk pertemuan ke-6 dan ke-7, kita mempelajari mengenai discrete demand system, yaitu deterministic model dan model-model routing. Nah, untuk pertemuan ke-8, kita masuk pada asesmen yang pertama, yaitu ujian tengah semester. Nah, setelah asesmen yang pertama atau ujian tengah semester, di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-9, itu yang kita bahas yaitu sistem produksi batch size. Nah, itu sampai pertemuan ke-10. Dan pertemuan ke-11 dan 12, itu kita mempelajari mengenai dependent demand system atau material requirement. Di sini metode yang kita
yang kita perkenalkan yaitu metode MRP atau Material Requirement Planning. Nah, untuk pertemuan ke-13 dan 14, kita mempelajari mengenai model probabilistik, di mana di sini model probabilistik yaitu model-model persediaan yang memang digunakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan demand, fluktuasi permintaan dari suatu barang. Dan juga yang terakhir yaitu aggregate inventory control, serta masuk kepada asesmen yang terakhir yaitu ujian akhir semester. Untuk referensi yang saya gunakan, yang pertama yaitu buku yang berasal dari Pershing Richard. Nah, yang kedua yaitu dari Makridakis, Sipros. Nah, dan yang ketiga dari Bahagia Senator atau Bapak Senator, Prof. Senator dari ITB yang berjudul Sistem Inventory. Nah, pada sesi interaction atau pembelajaran interaksi dengan mahasiswa, di sini metode perkuliahan yang digunakan yaitu menggabungkan antara praktikum dan teori. Di mana teori dilaksanakan melalui penjelasan dari dosen kepada mahasiswa, serta praktikum dilaksanakan dengan metode studi kasus, di mana studi kasus tersebut dipecahkan dengan bantuan software WinCSB ataupun FormQM. Selanjutnya, asesmen atau sistem penilaian terhadap kinerja mahasiswa. Di sini ada beberapa poin yang akan kita nilai. Yang pertama dari kehadiran, yaitu memiliki persentase atau bobot sebesar 5%. Attitude atau sikap dan perilaku mempunyai bobot 10%. Tugas 5%. Keaktifan di dalam kelas dan juga pada saat presentasi itu memiliki bobot 5%. Kuis itu dilaksanakan sebelum UTS dan sebelum UAS itu mendapatkan nilai 5% atau bobot 5%. Nah, untuk hasil UTS atau ujian tengah semester, di sini dilakukan dengan esai. Nah, ini kita memiliki bobot 20%. Dan juga hasil UAS atau ujian akhir semester ini memiliki bobot 20%. Nah, serta praktikum ini memiliki bobot 30%. Dengan total keseluruhan yaitu 100%. Baik, untuk sistem penilaian tersebut, di sini eh, kita memberikan poin-poin kehadiran, attitude, tugas, keaktifan, kuis, hasil tes UAS, dan praktikum. Ini berkaitan dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Untuk kehadiran, di sini capaian pertama sampai capaian pembelajaran mata kuliah keempat, ini kita berkaitan. Untuk attitude, tugas, keaktifan, dan juga kuis, itu memiliki berketerkaitan di capaian pembelajaran mata kuliah pertama sampai keempat. Nah, untuk hasil UTS, di sini dengan metode tulis tangan, dengan soal esai, ya, atau jawabannya esai, itu kita akan akan mencapai atau yang diharapkan akan mencapai atau memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah pertama dan capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua. Sedangkan untuk UAS ini ketiga dan keempat. Dan juga untuk praktikum ini kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk hasil penilaian mahasiswa dapat dilihat di Sistem Informasi Pendidikan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Nah, demikian video PPD UKT dari saya. Selanjutnya, saya akan memberikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Jadi kalau kalian hadir terus di kuliah ini selama 14 kali pertemuan itu mendapatkan bobot 5% dari keseluruhan, ya. Nah, dari 100 nilai 100 Anda dapat 5 nih. Kalau 14 kali pertemuan Anda hadir terus. Attitude, ya, sikap, perilaku 10%, tugas di sini 5%, keaktifan di sini, ya, apalagi kalau Anda terjun ke IC, ya, istilah loading, istilah working process itu selalu kita terapkan.
Nah, di sini apa yang akan kita pelajari sekarang, yaitu pengertian persediaan, jenis-jenis persediaan, mengapa persediaan itu muncul, fungsi persediaan dan biaya-biaya dalam persediaan. Ya. Nah, tujuannya ya untuk apa saat ini Anda mempelajari mengenai pengertian persediaan, biaya-biaya dan seterusnya. Ini sampai pembelajarannya atau saya harapkan ya setelah perkuliahan ini saya harapkan Anda tuh mengerti atau bisa menjelaskan peranan penting penanganan persediaan dengan baik. Ongkos-ongkos dalam pengadaan persediaan dan ini pengklasifikasian persediaan. Ini saya harapkan Anda bisa ya menjelaskan ini semua setelah perkuliahan ini selesai. Nah, ini disebut dengan capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran ini muncul di setiap pertemuan ya untuk mendukung profil lulusan ya atau capaian pembelajaran mata kuliah ini seperti ini. Jadi saya harapkan yang ada lulus itu menjadi salah satunya yaitu menjadi supervisor di PPIC atau Planning Production Inventory Control. Memang dia mengontrol seluruh persediaan di bidang manufaktur ya. Atau misalkan di bidang logistik lainnya karena memang kita berada di logistik. Nah, apa yang dimaksud dengan persediaan? Nah, di sini kita bisa lihat gudang. Ada yang bilang manajemen pergudangan dengan manajemen persediaan berkaitan. Ya, tetapi apa sih bedanya? Ya, yang kita pelajari manajemen pergudangan dan manajemen persediaan, gudang itu tempat menyimpannya. Tempat menyimpan apa? Persediaan. Ya kan? Dan tempat menghandling ya atau memperlakukan persediaan tersebut, menyimpannya gitu kan, merapikan, menghitung dan seterusnya ya. Tapi kalau di manajemen persediaan kita merencanakan berapa yang harus kita beli bahan bakunya, berapa yang harus kita proses dan juga berapa sih persediaan pengaman kita ya, berapa kita harus menyiapkan barang jadi untuk memenuhi permintaan. Nah, ini ada di manajemen persediaan ya. Nah, makanya di manajemen persediaan ada manufacturing proses, inventory-nya ya, ada raw material, working process dan finish good. Apa sih bedanya ketiga komponen ini? Gitu kan? Jadi di persediaan itu dibagi menjadi tiga. Ada persediaan raw material atau bahan baku, ada persediaan barang setengah jadi, dan ada persediaan barang. Nah, contoh mebel, ya kan? Bahan bakunya apa? Di sini kayu. Ini kayu gelondongan, ini bahan baku mebel. Ya, masuk kepada proses pertama. Untuk proses pertama itu jadi papan, ya kan? Proses kedua ini jadi mulai misalkan dibentuk ya menjadi meja atau kursi, ya. Proses ketiga di sini misalkan pengecetan, ya, pengecetan. Dan proses keempat di sini baru finishing, dan di sini baru finish good atau barang jadi yang siap dikirim, gitu. Jadi ini semua kayu, ya, WIP ini harus ada karena untuk menjaga kelancaran produksi. Di sini sudah apa? Udah nunggu yang namanya demand, permintaan yang harus dipenuhi, ya. Nah, makanya di sini pengendalian persediaan baru ada dan slide ya. Jadi inventory and storage resource that is used to satisfy the current or different need, ya. Raw material, working process, and finished good are example of inventory, ya. Dan juga menurut the award di sini inventory is any other resource for future use. Jadi di sini kita bisa simpulkan ya bahwa inventory tersebut yaitu resource sumber daya yang kita simpan, ya, dan kita gunakan untuk yang diharapkan untuk bisa berguna untuk masa depan, ya kan? Kebutuhan masa depan, ya. Nah, jadi di sini raw material, working process dan finish good yaitu satu inventory. Mungkin boleh yang telah saya jelaskan tadi, ya. Dan di sini juga sama ya, juga materi spending ada resource transport sedikit, sumber yang menganggur, ya, yang kita simpan dan gunakan untuk masa yang akan datang. Kenapa simpulannya? Maka
Makanya tadi yang saya bilang, persediaan adalah bahan dan barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Bisa untuk produksi, rakitan, distribusikan, jual kembali atau digunakan untuk dari suatu peralatan atau mesin. Ya. Nah, jenis persediaan ada sistem manufaktur dan di luar sistem manufaktur. Ya. Nah, sistem manufaktur ada supplier produksi, supplier atau produksi. Di sini definisinya bisa Anda lihat, ya, jenis persediaan supply. Di sini ada administrasi, perawatan, produksi dan seterusnya. Ya. Nah, di sini jadi supply itu barang-barang yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi organisasi sehari-hari. Jadi dia tidak menempel di produk jadi. Ya, contoh nih, misalkan di sini misalkan di sini mebel. Ya. Nah, supply-nya apa sih? Dalamnya apa sih? Maintenance, repair, operation, ya. Jadi di sini apa sih? RO-nya persediaan yang tidak menempel di barang jadi. Contoh misalkan apa? Oli untuk mengganti mesin gergajinya atau untuk maintenance mesin gergaji. Terus misalkan ada apa? Misalkan pulpen, ATK. Ya kan untuk mempelajari proses produksi kan? Ya untuk menulis, ya kan? Untuk menggambarnya seperti apa desainnya dan lain-lain. Tapi dia tidak muncul kan di finish. Di finish di meja itu tidak ada kertas, tidak ada pulpen, ya kan? Tidak ada oli, ya. Nah itulah yang disebut dengan proses merah. Kalau misalkan untuk raw material itu ya bahan yang diberi supplier digunakan untuk sebagai input untuk produksi. Nah jadi kalau raw material ini pasti ada di barang jadi. Contoh di sini kayu, ini masih ada kayu di sini. Nah itu beda, ya. Nah, barang setengah jadi yaitu ini yang sedang mengalami proses, ya. Dan barang jadi barang yang akan dihasilkan produksi yang sudah siap untuk dipasarkan kepada pemakai. Nah, kenapa sih seperti itu muncul? Nah, di sini karena memang disandarkan untuk merupakan akibat dari ketidaktahuan terhadap sumber informasi. Kita juga dari pasokan, ya. Atau seperti yang minyak goreng tadi. Jadi pasokannya dia nggak pasti kan? Ya. Nah, jadi otomatis dia bisa mengimplementasikan. Nah, ini ya yang tadi saya bilang ada WP juga. Ya, menentukan lead time pengiriman. Nah, apa sih lead time? Ada yang tahu nggak lead time? Apa? Coba apa lead time? Waktu ya, waktu tunggu ya. Contohnya apa sih? Coba silakan. Ya, oke, terus order. Terus gimana bisa dijelaskan lead time? Contohnya apa sih? Yang simple. Gimana bisa? Yes, ya. Pesan Shopee ada kan di situ disesuaikan ongkos kirim, ada kan waktu pengiriman ya. Nah, estimasi tiba 2 sampai 4 hari. Nah, itu kan tadi. Ya, waktu tunggu. Jadi dari kita pesan sampai barang itu kita waktu tunggu. Ya, selama kita nunggu, itu kita harus bisa memenuhi permintaan. Nah, ini adalah waktu untuk menjamin pemenuhan permintaan barang dengan kata jumlah barang mentah minimum yang diperlukan proses pemenuhan permintaan. Dan misalnya operasi minimal sebesar kebutuhan barang sama waktu asalnya yang tadi disebutkan tadi ya. Nanti berjaga-jaga ya, seperti stok yang saya bilang tadi, persediaan pengaman itu harus ada apabila untuk memenuhi menghadapi fluktuasi ya, mungkin operasi perusahaan internal yang sekarang mempunyai kebebasan atau tidak perlu pada supplier yang dapat menjadi permintaan pelanggan. Jadi dia bisa memproduksi memproduksi bahan sendiri, membuat jadi dia udah mandiri, jadi dia tidak tergantung pada supplier. Ya. Economic downsizing, ya, mempertimbangkan penghematan potongan pembelian dan sebagainya. Kalau diskon, ya udah diskon sekarang, ya. Jadi biasanya emak sebenarnya diskon kan, ya makanya walaupun telur gitu kan, lagi diskon beli banyak, gitu kan, kita jangan makan telur. Seperti itu ya. Antisipasi, ya di sini. Kalau misalkan di sini ada sesuatu dan proses atau musim seperti daging sapi dan terusnya.
yang saya bilang tadi ya. Nah, biaya dalam persediaan itu ada biaya penyimpanan atau holding cost. Apa sih biaya penyimpanan? Biaya yang timbul karena perusahaan menyimpan persediaan. Ya. Nah, ini muncul makanya di sini biayanya itu biaya berhubungan dengan penyimpanan, biaya modal, biaya kerusakan persediaan. Ini ada nih biaya kerusakan persediaan. Ya. Nah, jadi kalau sinarget itu misalkan ada durasinya berapa, ya kan? Kalau disimpan terus, mungkin saja kan kalau nggak dipakai itu bakal rusak. Asuransi persediaan, kalau misalkan kita mengasuransikan, ya dia berkondisi atau stok 6, biaya pajak dan biaya kehilangan akibat insiden perawatan dan lain-lain. Ya. Nah, biaya pemesanan, ordering cost, yaitu proses pemesanan, komunikasi, pengelolaan dan pemeriksaan barang. Biaya pemesanan itu ongkos kirim, ya. Ongkos kirim, oke lah kalau misalkan dalam kota Anda mau nuliskan barang apa sih yang saya sebutkan tadi, misalkan contoh mebel, tapi jangan dulu ya, mebel di situ, oke prosesnya apa? Materialnya apa? Kayu. Prosesnya apa sih? Papan, meja, terus meja yang belum di pelitur dan meja yang siap udah dicat, ya, dan jenisnya barang yang sudah dibungkus, misalkan gitu ya. Nah, di setiap persediaan ini, pokok persediaan ini, di bahan baku muncul biaya apa aja sih? Ya, di work proses muncul biaya apa aja sih? Ya, dan di finish muncul biaya apa aja? Oke, sekarang bagi ke dalam 3 kelompok, ya, silakan. Ini kelompok 1 saya wakili, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Kok kalian oke, kelompok Anda, beri saya kelompok mana ya? Kelompoknya Riza, kurangnya apa? Sudah cukup? Oke, sudah. Anda korupsinya yang siapa? Kelompok mana? Kelompok ini, gimana? Ada berapa? Kelompok material, silakan, kurangnya apa? Nah, gimana tanggapannya? Paling kalau di kelompok ini Pak, apa kayak penggaris aja itu kan buat mikir polanya. Oh, ke sini ya? Oh ya, sih Pak. Ya, paling penggarisnya aja kan. Nah, oke, konfirmasi yang tadi. Ya, nah ini Anda bisa saling koreksi ya di setiap kelompok kekurangannya apa. Nah, nanti Anda bisa diskusikan ya. Nah, dan juga nanti mengacu kepada teori yang telah saya sampaikan. Baik, terima kasih